but only if you listen to me. Come inside your heart, if you look at your actions, look at the stars, go a little bit faster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini aku akan membahas tentang teori intertekstual. Karya sastra itu awalnya terbentuk dari orality atau berkembang yang bertahan alur ceritanya. Sastra klasik didokumentasi kembali oleh orality. Teori intertekstual membandingkan bentuk aslinya dengan variannya. Yang pertama, pengurangan atau ada bagian yang dihilangkan dari cerita atau karya sastra sebelumnya dengan karya sastra yang baru. Kedua, yaitu ditambah. Dampak bagian yang ditambah ini apakah dapat merubah atau merubah alur dari karya yang sebelumnya. Ketiga, yakni variasi baru, yaitu nama tokoh diganti atau tempat peristiwa kejadian diganti, itu merupakan sebuah variasi baru. Teori intertekstual, setiap teks mengacu kepada teks-teks lainnya. Hubungan antara sebuah teks tertentu dengan teks-teks lainnya. Kajian intertekstual sebagai kajian terhadap sejumlah teks yang diduga mempunyai bentuk hubungan tertentu, seperti hubungan penokohan, gaya bahasa, alur, dan lainnya. Kristeva berpendapat bahwa teori intertekstual mempunyai kaidah dan prinsip tertentu. Kaidah dan prinsip tersebut, yang pertama, pada hakikatnya sebuah teks itu mengandung berbagai teks lainnya. Kedua, menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik sebuah teks. Ketiga, memberi keseimbangan antara unsur intrinsik dan ekstrinsik teks yang disesuaikan dengan fungsi teks di masyarakat. Keempat, proses kreativitas pengarang dalam membuat sebuah teks. Kelima, ditafsir tidak hanya atas bahan sastra tetapi seluruh unsur teks. Itu merupakan penjelasan mengenai interteks pada sastra. Pada video kali ini, saya akan membahas unsur interteks pada karya sastra, yakni novel Perahu Kertas yang dijadikan film. Film Perahu Kertas yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo merupakan transformasi dari novel Perahu Kertas karya Dewi Lestari atau D. Film Perahu Kertas dan novel dan film Perahu Kertas mempunyai unsur yang kalau dilihat sekilas hampir sama, tetapi jika kita lihat lebih jauh lagi memiliki sedikit perbedaan. Adanya pengurangan peristiwa, penambahan peristiwa, atau pengubahan letak urutan peristiwa yang ada pada novel dan yang ada pada film. Sedangkan perbedaan tokoh dan penokohan antara novel dan film Perahu Kertas terletak pada penggambaran dan pengimajinasian. Begitu juga dengan penggambaran setting. Meskipun pengambilan gambar di dalam Perahu Kertas disamakan dengan novelnya, namun kekuatan narasi yang ada pada novel tidak dapat divisualisasikan di dalam film. Secara sederhana, berdasarkan kajian intertekstual, perbedaan cerita film dan novel menunjukkan bahwa semua itu dilakukan dalam rangka fungsi. Tidak ada sebuah karya yang kosong tanpa makna. Semua dilakukan karena ada fungsi-fungsi yang memenuhinya. Fungsi-fungsi tersebut berasal dari media dan konsumen yang berbeda. Film lebih berorientasi pasar-pasar dan menginginkan karya yang marketable atau yang banyak diminati oleh orang-orang. Selain itu, media pembaca dan situasi juga merupakan fungsi-fungsi yang membentuk wujud sastra sendiri. Itulah kajian intertekstual dari novel dan film Perahu Kertas. Aku harap kita semua dapat mengerti atas penjelasan ini dan mendapatkan informasi tambahan. Sekian dari aku, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.